Sebelum kita masuk ke materinya, kita meluruskan niat kita berbuat kita supaya apa yang kita lakukan sekarang ini waktu yang kita habiskan konversi menjadi pahala pembertikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan di samping itu terkenal dengan bulan puasa, bulan Ramadan terkenal dengan bulan Al-Quran. Maka kita akan menggunakan beberapa menit ini untuk mencoba hidup bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah surat An-Nisa yang ke-36. Yang punya HP mungkin bisa dilihat. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Wal yatama, dan anak miskin dan anak-anak yatim, wal masakin, wal qabil qurba, dan kerabat, wal yatama, dan anak miskin dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jari qurba, dan tetangga yang dekat, wal jari junubi, dan tetangga yang jauh, was sahibi bil jam, dan juga teman sejawat, wa bisabi, dan juga orang yang terlalu dari jalan, wa malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari hamba-hamba saya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah sesungguhnya tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengajarkan kita untuk mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan orang-orang sekitar. Kenapa? Karena memang orang yang baik hubungannya dengan Allah harus terjamin. Itu juga memiliki hubungan baik dengan orang sekitar. Siapa orang sekitar ini? Tadi ada beberapa yang disebutkan. Orang tua, kemudian kerabat, kecuali anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Dan insya yang akan kita bahas mungkin dari sekian banyak orang-orang di sekitar ini, kita akan membahas tentang tetangga. Ada hak-hak tetangga terhadap kita. Apalagi sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah diceritakan, ya Rasulullah, saya punya ada seorang perempuan tetangga. Dia itu luar biasa, siang berpuasa, malam yang mulai ibadah terus 24 jam. Kekurangan satu aja. Apa kekurangannya? Dia sering menyakiti tetangganya. Dan kita ini sekarang siangnya berpuasa, malamnya yang mulai. Tapi rupanya ketika diceritakan tentang perempuan ini, yang apa respon Rasulullah SAW, beliau mengatakan, dia di neraka. Padahal siangnya berpuasa bukan hanya yang wajib saja, dia sebenarnya juga dikerjakan. Malamnya juga dia mulai. Sama aja kurangnya. Apa itu? Dia sering menyakiti tetangganya. Maka oleh karena itu kita perlu kemudian melihat lagi apa tetangga terhadap kita, supaya kita tidak termasuk dalam hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari definisi tetangga. Siapa sih tetangga ini? Ulama banyak menyebutkan tentang definisi tetangga. Di antaranya ada yang mengatakan siapa yang selalu berjamaah bersama kita satu masjidnya, maka itu tetangga kita. Dan ini sekarang yang hadir ini lumayan. Berarti yang hadir ini kalau mendapat yang pertama ini, mereka yang disebut sebagai tetangga yang dimaksud di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kemudian pendapat yang lain telah mengatakan siapa sih tetangga itu? Mereka mengatakan siapapun dia, kalau rumahnya jarak dengan kita dekat sekali, maka itulah yang dinamakan tetangga yang dimaksud di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30. Nah, jadi siapapun dia, sekalipun dia muslim atau bukan, maka rumahnya dekat dengan kita, maka mereka termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan tetangga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini definisinya. Berikutnya, siapa saja jumlahnya berapa? Kan tetangga banyak. Maka banyak ulama mengatakan di antara ulama Syafi'iyah dan juga riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, tetangga itu yaitu yang jumlahnya 40 ke depan, 40 sampai 40 ke belakang. Berarti kalau 4 dikali 4 berarti itu 160, ya 160 rumah yang ada di sekitar kita, itulah tetangga kita. Kalau satu RT biasanya
300, berarti tetangga dekatnya 160-an, ya. Kemudian tetangga jauhnya kurang lebih sebelah itu. Karena disebutkan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Nah, tetangga ini rupanya juga ada klasifikasinya. Ada tetangga itu punya 3 hak terhadap kita. Ada tetangga itu punya 2 hak terhadap kita. Ada tetangga itu hanya cuma punya 1 hak terhadap kita. Jadi tidak semuanya sama. Siapa mereka tetangga yang punya 3 hak terhadap kita? Di antaranya adalah dia tetangga kita, dia seorang muslim, dia juga saudara kita. Maka mereka orang yang dekat dengan kita yang disebut tetangga, tapi karena dia juga muslim dan dia juga saudara kita, maka mereka punya 3 hak terhadap kita. Lebih besar lagi hak mereka terhadap kita yang harus kita jaga. Kalau dia misalkan tetangga kita, kemudian yang kedua dia muslim, berarti dia punya 2 hak terhadap kita. Sudah muslim, ada hak aja sebagai muslim, kemudian yang kedua adalah juga sebagai tetangga kita. Berikutnya yang ketiga, tetangga yang punya 1 hak siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berbeda dengan kita dan mereka adalah tetangga kita. Maka mereka juga punya hak terhadap kita yang harus kita jaga hubungan baik dengan mereka. Jadi ini perbedaan kelas tetangga. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa memang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga? Ya, penting sekali. Kita memang bisa hidup tanpa tetangga, tapi kebahagiaan kehidupan kita itu tidak akan sempurna kalau kita tidak punya hubungan baik dengan tetangga. Tidak punya tetangga yang baik, maka bisa dipastikan kehidupan kita tidak akan sempurna kebahagiaannya. Karena memang waktu yang kita habiskan dari hidup kita ini setelah di tempat kerja, di mana? Dijalankan, di kafe, di rumah. Di rumah itu kalau lingkungannya baik, maka akan menyenangkan. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, maka biasanya tidak membuat kita nyaman. Padahal waktu dari umur kita ini sisanya lebih banyak dihabiskan di rumah kita, yang itu juga tergantung dengan bagaimana tetangganya. Ulama dulu itu ada ungkapan seperti ini, al-jaru qablada, artinya apa? Tetangga itu sebelum melihat rumahnya. Jadi kalau ulama salaf itu, kalau mereka mau mencari tempat tinggal, mereka akan pilih-pilih. Yang mereka perhitungkan pertama kali apa? Tetangganya. Gimana tetangganya? Baik atau tidak? Kemudian orangnya sholat dijalankan, bagaimana sholat bangga, maka ini yang dijadikan pertimbangan luar. Ada sebuah kisah yang menarik di zaman Abdullah bin Mubarak. Seorang menjual rumahnya dan dia berkenalan dengan Abdullah bin Mubarak, dan dia akan segan-segan memasang harga yang tinggi. Ada orang yang membeli rumahnya dan bertanya, "Pak, katanya, berapa rumah yang mau dijual ini?" "Oh, ini harganya 4.000 dinar." Kaget orang ini. "Oh, rumah segini." Kalau saya tanya, NJOP-nya paling 2.000 dinar. Kalau dijualnya 4.000 dinar. Ya, karena pertama memang harga jualnya kurang lebih 2.000 dinar. Tapi harga bertetanggaan dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, atau lebih Mubarak, itu adalah 2.000 dinar. Karena bagaimanapun tetangga itu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebalikannya, rumah yang besar, ya, rumah yang besar, walaupun fasilitas yang lengkap, dan ini yang sering kita lakukan ya, kalau mau cari rumah, mencari tempat tinggal, dilihat fasilitasnya dulu, tetangganya nomor 2. Kita lihat kemana jaraknya ke sekolahan dekat atau enggak, jaraknya ke bandara dekat atau tidak, rumah sakit gimana, kemudian mall gimana. Oh, semuanya dekat aja, rumahnya juga bagus. Setelah itu kita kemudian baru memutuskan untuk membeli rumah tersebut atau memilih rumah tersebut. Tapi kita lupa untuk mengecek tetangga kita. Sudah tinggal di situ, baru kita silaturahim dan tahu siapa tetangga kita. Kalau baik kita alhamdulillah. Tapi kalau kebalikannya, maka rumah yang besar, kemudian fasilitas yang lengkap, jarak yang strategis, itu biasanya tidak berpengaruh, bahkan tidak layak, tidak nyaman untuk ditinggalin. Saya punya tetangga di kompleknya, dia rumahnya besar, kemudian dikontrakan. Istri saya nanya, "Kenapa nggak tinggal di rumah sendiri?" Dia mengatakan apa? "Rumah saya nggak nyaman, saya sendiri nggak nyaman. Saya kalau ada orang mau tinggal di rumah saya, ya syukur.
nggak perlu berapa biaya kontrakannya, yang penting dia ngisi rumah saya dan saya mau pakai tempat lain. Memangnya kenapa katanya? Itu loh, saya punya tetangga saya itu pelihara burung, ya. Dan kalau udah bunyi berisik sekali. Ditambah rumah saya turunan. Kalau tetangga saya sudah bersih-bersihkan burung, maka kotorannya hanya kemana? Ngambil ke halaman rumahnya. Saya aja yang tinggal di situ gak nyaman. Maka kalau ada orang yang tinggal di rumah saya sudah bersyukur sekali, nggak peduli berapa jumlah sewanya, karena memang disewakan di luar rata. Jadi rumah yang besar, fasilitas yang lengkap, ya, jangan kemana-mana dekat. Kalau tidak dilengkapi dengan tetangga yang baik, maka ini tidak akan menjadi kenyamanan di dalam kehidupan kita, tempat tinggal kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa menjadi hubungan dengan tetangga yang baik? Ya, karena bagaimanapun tetangga ini orang yang paling mudah kita mintakan pertolongan. Ya, kita mungkin punya saudara ya, dari kecil bareng, main bareng, makan juga bareng, saudara kandung, tidur di rumah yang sama. Tapi kalau sudah besar, biasanya jarang ya bareng. Masing-masing kalau menikah biasanya akan tinggal dengan keluarga sendiri. Yang tadinya saudara kandung kemana-mana berdua waktu kecil, kalau sudah menikah biasanya jauh rumahnya. Ada yang mungkin di Samarinda, ada yang mungkin di Surabaya, ada yang mungkin di Bangka. Jadi mereka tidak jarang sekali ada saudara adik kakak tinggal bersebelahan rumahnya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang seperti ini. Nah, ketika kita misalkan butuh bantuan, namanya hidup manusia sosial ya, nggak bisa menggantungkan kepada diri sendiri. Kira-kira kalau kita misalkan butuh tangga untuk memperbaiki atap, atau butuh setrika karena setrika di rumah lagi kosong, atau mau bikin gerak, kira-kira misalkan di rumah nggak bisa gerak, siapa akan kita hubungi? Tetangga kita yang ada di samping rumah kita, atau saudara kita yang ada di Surabaya? Maka nggak mungkin ya, walaupun kita dekat dengan saudara, karena jaraknya jauh di Surabaya atau di Samarinda, kita telepon apa, tolong bantu, saya butuh tangga, nah, nggak mungkin. Tapi ada orang yang waktu kecil kita nggak kenal, kemudian nggak pernah lihat juga, nggak pernah main bareng juga, tiba-tiba dia ada di samping rumah kita, dan kita pastinya suatu saat ada kebutuhan dan mereka lah yang bisa dengan cepat untuk membantu kita. Maka karena itu perlu kita kemudian mengetahui hak-hak tetangga supaya kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita, dan juga ini bisa menularkan kebaikan ini kepada tetangga kita sehingga terbentuk warga masyarakat yang harmonis, saling menghormati dan saling menjaga. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Abu Bakar Al-Jazairi ada menulis tentang hak-hak tetangga dalam kitab Minhajul Muslim, dan kita perlu juga memahaminya supaya kita bisa menjadi tetangga yang menyenangkan bagi tetangganya. Apa itu hak-hak tetangga yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tidak menyakiti mereka. Kenapa? Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Hadis sahih. Fala yudhirahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia kemudian menyakiti tetangganya. Ada larangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata, sungguh tidak beriman. Sahabat kemudian, siapa sih orang ini? Siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi ini juga perkaranya lebih kuat lagi. Yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan yang tadi ya, ketika diceritakan ada seorang perempuan Nabi Ibadah yang berpuasa banyak yang lain, tapi komentar Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Maka hati-hati, jangan sampai ada ucapan kita atau perbuatan kita yang menyakiti tetangganya. Dan kita sekarang sedang berpuasa banyak yang lain, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Ada beberapa contoh ucapan yang sering mungkin dianggap ringan, tapi bisa menyakiti tetangga kita, dan kita harus hindarinya. Contohnya misalkan tetangga kita ganti mobil, maka kita mulai berkomentar dengan tetangga yang lain. Wah, lihat apa itu ganti mobil ini, padahal baru kemarin ganti mobil. Kalau dia kerjaannya biasa aja, UMR juga kan gajinya, tapi sekarang benar-benar ganti mobil, benar-benar
dari mobil, jangan-jangan dia punya tuyul, jangan-jangan dia punya pesugihan dan lain sebagainya, jangan-jangan dia korupsi. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau berhubungan dengan tetangga kita, maka itu bisa menyakiti hatinya. Ya, ucapan-ucapan seperti ini hati-hati jangan sampai keluar, karena biasanya orang yang gampang ya memberikan komentar ya tetangga biasanya, karena kelihatan setiap hari. Atau misalkan contoh-contoh yang lain dia tidak layak dengan diucapkan. Lihat bapak itu mukanya biasa aja, tapi istrinya cantik sekali, kayaknya pas banget gitu ya. Atau kebalikannya, lihat bapak ini ganteng, tapi istrinya lihat, ih, kok beda sekali gitu. Komentar sendiri. Tapi kalau misalnya kita dengar dengan tetangga kita, maka itu bisa menyakiti hati tetangga kita. Dan Rasul mengatakan tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh ucapannya yang harus kita jaga, jangan sampai keluar, karena itu akan menyakiti perasaan tetangga kita. Kalau contoh perbuatan ini banyak nih, dan ini juga sering saya rasakan, karena bagaimana kita semua memiliki tetangga. Jadi orang yang hidup di dunia modern sekarang ini, dan dia tidak punya tetangga, ada beberapa perbuatan yang kelihatannya mungkin tidak masalah, tapi rupanya bisa menjadi mengganggu tetangga kita. Contohnya, misalnya ada orang hobi bercocok tanam di rumahnya waktu di kampung dulu, dan orang kampung dulu itu tetangga dengan tetangga jaraknya jauh, tetangga tanahnya juga luas. Di dalam rumahnya dia bisa pohon tanam pohon rambutan, di dalam rumahnya dia bisa pohon mangga, di dalam rumahnya bahkan dia bisa menanam pohon kelapa. Karena di kampung luas tanamnya. Pindah ke Balikpapan, rumahnya berbeda, jarak satu dengan kakek lainnya dekat sekali. Tetangga kita itu dibatasi oleh tembok saja. Bahkan kalau kita nutup tembok rumah kita kedengaran sama tetangga kita. Taman yang ada di rumahnya juga nggak gede banget, cuma mungkin 2x3 atau 2x2. Hobi bercocok tanamnya dua kali kamu dibawa ke Balikpapan, nggak tahu dia tanam pohon mangga di depan rumahnya. Mungkin tadinya cuma 1 meter, lama-lama menjadi 2 meter, lama-lama menjadi 3 meter, lama-lama menjadi besar. Sehingga pohon tetangga ini yang dengan tetangga ini loncat atau melewati garis tetangganya. Dan orang yang punya ini nggak nyadar juga, kenapa? Karena dia sibuk kerja, atau bahkan mungkin kerjanya di lokasi, sehingga orang menantikan bagaimana keadaan tanaman mangganya, padahal sudah dibilang ke halaman tetangganya. Dan ini mengganggu, apalagi ditambah giliran berbuah nggak pernah menolong tetangganya, sudah tanamannya datang, kemudian ketika berbuah nggak pernah sama sekali menolong tetangganya. Saya sering ditanya Ustaz, saya punya tetangga, pohon itu besar sekali, juga punya lebat sekali, tapi nggak pernah juga namanya kita. Bolehkah kita makan dari pohonnya kita sudah nyebrang di halaman rumah saya? Maka saya katakan dia nggak boleh. Itu merupakan milik tetangga kita, dan kita tidak boleh mengambilnya dengan kecuali dengan izinnya. Kalau mau sampaikan baik-baik, Pak, ini rumah teman ini sudah masuk ke pekarangan rumah saya, bolehkah saya beli sepotong ini? Jadi sampaikan baik-baiknya. Atau misalkan contoh yang lain, ada orang hobi peliharaan kucing. Ini di mana-mana banyak nih. Dan kucing-kucing sekarang modelnya banyak ya. Ada kucing persia, lucu-lucu itu yang kalau bulunya lebat, apalagi dan dia kalau ketemu tikus dia dari luar, bukan tikus yang dari luar. Nah, cuma masalahnya pelihara kucing, dia perhatikan makanannya, tapi dia tidak memperhatikan di mana kucingnya buang kotoran. Jadi dikasih makan di rumahnya, giliran buang kotoran di rumah tetangganya. Dan ini menyulitkan, ya, mengganggu sekali. Maka yang hobi peliharaan, apalagi tinggal di Balikpapan, rumahnya satu dengan yang lain yang berdekatan, kita jaga peliharaan kita. Jangan disamakan rumah di kampung dengan rumah di perkotaan. Di kampung itu luas, kuncinya bisa baik kemana-mana. Kemudian tempat buang kotoran juga bisa dikubur dan lain sebagainya. Tapi kalau di perumahan, pasir jarang juga, hanya mungkin halaman rumah tetangganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh perbuatannya yang sering ada. Atau mungkin contoh perbuatan yang lainnya, ada orang hobi otomotif.
hobi otomotif dan tidak tanggung-tanggung. Kalau dia punya motor, diganti kalau dan diganti kalau bro. Kalau dia punya mobil, mobilnya juga diganti. Pagi dia parasi, siang juga diparasi, kemudian sore juga diparasi. Rumah tetangganya dengan rumahnya tidak beda sekali. Siapa tahu di samping rumahnya ada bayi yang tidur, siapa tahu di samping rumahnya ada tetangganya yang lagi istirahat. Maka kita harus pakai, jangan sampai kemudian hobi kita dengan otomotif ini menjadikan tetangga terganggu dengan kehadirannya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Rasulullah, ini yang pertama, tidak boleh menyakiti tetangga. Kemudian yang kedua, berhormat kepada tetangga. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuslim bila jari." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi beberapa hadis ini mengaitkan keimanan kita dengan perbuatan baik kepada tetangga. Apa sih contoh perbuatan baik? Di dalam hadis itu ada hak seorang muslim, ada 6. Ini yang utama kita jaga. Apa yang pertama? Kalau kita ketemu mengucapkan salam, ya. Jadi kalau ketemu tetangga jangan itu aja, gitu ya. Kadang-kadang mau ngapain ya? Apa ya? Apa yang depan gitu ya. Maka kalau saya ngomong apa-apa, bilang aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ditanya kita kalau Pak, ya, jangan sampai diam saja, tapi kata-kata pembuka ucapkan salam. Apalagi kalau misalkan dia meminta nasihat, maka kita berikan nasihat. Ya. Kemudian apalagi kalau seandainya dia sakit, maka kita yang jenguk. Ya. Jangan sampai apa itu menurut tetangga kita sering semua juga di masjid. Udah seminggu ini di rumah sakit, ya Allah, katanya iya kan? Iya, tetangga tapi tidak tahu tetangganya sakitnya. Kemudian apa? Kalau mereka bersih, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Kalau mereka mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya apalagi kalau mereka meninggal dunia, maka kita orang yang berterima berbela sungkawa. Jadi hak-hak terhadap tetangga. Kalau mereka butuh bantuan, kita yang pertama kali bantu. Kalau mereka tidak terbahagia, kita yang mengucapkan pertama kali kata-kata selamat. Kalau mereka yang dalam kedukaan, dalam kemalangan, dalam musibah, maka kita orang pertama yang mengucapkan dan juga berbela sungkawa kepada mereka. Kalau mereka minta bantuan, kita yang bantu. Dan juga termasuk kita tidak boleh melihat kepada aurat tetangga kita. Ada ungkapan rukun tetangga lebih hijau dari rumah sendiri. Kenapa? Karena mungkin rumput tetangga itu sedang dilihat jadi glowing gitu kan. Padahal tidak boleh melihat kepada aurat tetangga. Sehingga Rasulullah SAW memberikan arahan. Kalau kita mau bertamu, termasuk ke rumah tetangga kita, dan ketika tuan rumah membukakan pintunya, kita cek masalah ini, dan kita tahu di depan rumah ini, dan ketika berdiri di depan rumah, tetangga membukakan pintu, ya, karena dia sudah menjawab salam kita dari dalam. Maka kita diusahakan untuk menjadi poros mencari posisi yang kalau dibuka pintunya, maka kita akan masuk ke dalam untuk menghindari melihat aurat tetangga kita. Kenapa? Bisa jadi istri teman kita ini belum pakai kerudung, bisa jadi anak gadisnya juga dia tidak pakai kerudung di dalam rumahnya, sehingga mata kita terjaga dari melihat aurat tetangga kita. Jangan sampai assalamualaikum, nggak ada. Dilihat jadinya, diperiksa jadinya, nggak ada di depan, muter ke belakang. Kalau saya kamu sudah semua 3 kali dan tidak ada respon, maka tetangga kita tidak berkenan untuk bertemu dengan kita. Nggak usah mirip-mirip di lubang jendela, apalagi naik ke belakang yang kepala dan sebagainya, karena khawatir tadi melihat aurat tetangga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat baik kepada mereka, mau pinjam tangga kita pinjam yang penting dibalikin. Ada juga tetangga sudah pinjam tapi nggak balik. Pak pinjam tetangga Pak, mungkin tanya Pak ya, Pak ini Pak lupa ya, tapi kita dibalikan kata tetangganya nggak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak memuliakan tetangga. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syaral nisa, la tahqirunna al-jannatu li jari-jari." Ya, para perempuan,
Janganlah kalian malu rendahkan menghina tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, walaupun mereka memberikan ujung kaki kami, ya, karena kaki kami ini diremehkan dan dia memang tidak dimanfaatkan. Jadi kalau orang memotong kami itu kakinya dibuang, beda dengan kita ya. Kalau kita memotong kami, nggak ada yang dibuang, kakinya juga kita bisa manfaatkan jadi sok kaki kami. Jadi Rasul mengatakan, wahai perempuan-perempuan, jangan kalian merendahkan, menghina, mengejek tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, walaupun mereka misalkan memberikan hadiah seperti ujung kaki kami. Kalau bahasa kita gini, ada tetangga kita, mobilnya 3 habis umroh, rupanya cuma sekacang-kacangan, gitu kan? Maka kita katakan, mungkin ya, contohnya, nah bapak ini mobil 3, umroh 3 tahun, nasi kacang-kacangan doang katanya, nggak cocok deh dengan keadaannya. Kacang-kacangan itu juga bisa beli di papan, di orang-orang yang sering nyinyir. Maka kita terima apapun yang diberikan oleh tetangga kita, kita muliakan, ya, kita hormati. Jadi seperti itu ya. Kemudian misalkan ada saudara kita dari Jawa, liburan dia cuma bawa coklat, kita dikasih coklatnya. Kemudian kita katakan, ini bapak ini liburan jauh-jauh ke Jawa, pulang bawa coklat doang katanya. Kayak gini juga bapak tinggal di lapangan, sudah juga bisa beli sendiri. Jadi tidak boleh apa yang diberikan oleh tetangga kita terima dan kita muliakan mereka. Jangan merendahkan mereka, jangan menghina mereka. Dan bahasa pembelian ini merupakan bahasa yang paling gampang, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kenapa? Karena mungkin kita nggak bisa nongkrong tiap hari dengan tetangga, nggak bisa juga. Sibuk juga kerja, apalagi di lokasi. Maka sempatkan ya untuk saling berbagi dengan tetangga. Jadi kalau pergi keluar, jangan dulu cuma ingat di keluarganya saja, tapi ingat juga tetangganya, gitu kan? Berikan buah 1 kilo kan, gitu kan? Atau bukan 2 biji kan, gitu kan? Kita berikan ke tetangga kita, dan biasanya ini merupakan hal yang mudah ya, yang bisa menjaga hubungan kita dengan tetangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memulai seperti itu, maka biasanya tetangga juga akan respect. Dia juga akan membalas kebaikan kita, sehingga ada keharmonisan hubungan baik dengan tetangga. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, minta tolong, minta bantuan dan lain sebagainya, maka tetangga kita akan mudah dan juga gampang memberikan bantuan kepada kita. Apalagi yang berkembang rata-rata, misalkan jarang ada saudaranya yang merantau, nggak punya siapa-siapa, misalkan kecuali suami istri itu dan anak-anaknya. Kalau ada apa-apa, maka bisa kita minta bantuan kepada tetangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua, memuliakan mereka. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai mereka. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, kalau ada tetangga mau menempelkan kayu pelapon di atas tembok kita, dan kita tidak terganggu dan kita tidak ada masalah, maka jangan melarang tetangga itu untuk menempelkan kayu di atas tembok kita. Jadi kalau mereka mau melakukan itu, kata Rasulullah SAW, jangan dilarang, tapi dengan catatan kita nggak ada masalahnya, kita nggak terganggu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang terakhir. Nah, apa sih hikmah kita berbuat baik kepada tetangga? Rupanya, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, ini merupakan indikator keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, kita ini tahu berbuat baik atau tidak itu tergantung penilaian tetangga. Jadi kalau ada orang mengatakan tetangga kita tentang kita, oh bapak ini berbuat baik, maka kata Rasul sesungguhnya dia benar-benar telah berbuat baik. Tapi kalau tetangga mengatakan, bapak ini sering ganggu atau sering berbuat tidak baik, maka sesungguhnya berarti memang orang itu benar-benar tidak berbuat baik. Jadi tetangga ini juga merupakan indikator penilaian kita ini posisinya di mana, sering berbuat baiknya atau kebalikannya, sering mengganggu orang kan, maka biasanya tetangga yang lebih objektif ya penilaiannya, karena mereka orang yang dekat dengan kita dan sering mendengar kita setiap harinya. Kemudian berikutnya, di mana saja punya tetangga yang tidak baik, ya, sering ganggu dan kita merasa terganggu dengan mereka, maka kata Rasulullah SAW, ya,
sahabat. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, tetangga saya itu sering ganggu saya, nggak nyaman saya. Apa kata Rasul? Sabar ya, sabar ya. Akhirnya dia pergi. Setelah beberapa waktu datang lagi dia. Ya Rasulullah, tetangga saya itu masih berbuat seperti itu, sering ganggu saya. Apa kata Rasul? Maka dia mengatakan, ya keluarkan semua barang-barang yang ada di rumah kamu, taruh di pinggir jalan. Kenapa Rasul? Ambil aja, lakukan aja, dilakukan, ditaruh kulkasnya, apa sih tanya, kompornya, ya kasih kukernya, dispensernya, apa lagi, raknya, juga rumah. Maka rupanya itu menarik perhatian orang, sehingga orang-orang yang lewat itu kemudian berkata, kenapa ini gitu? Mau dijual kan? Enggak, kenapa? Ini loh, saya ngadu kepada Rasulullah, tetangga saya sering ngadu saya, kata Rasulullah kan barang-barangnya. Maka, begitu ya, bapak ini rumahnya tidak berbuat baik kepada tetangganya, sering kepada tetangganya. Maka lama-lama kita itu semua orang berbicara tentang tersebut. Lama-lama dia juga mendengar perkataan orang-orang dan dia minta kepada tetangganya dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik yang mengganggu tetangganya. Jadi kalau bahasa kita ini demo atas sikap yang tidak baik dari tetangga. Nah, kalau sekarang bagaimana? Tapi kan sudah tidak ada. Gimana cara menyelesaikan? Dan memang kalau diselesaikan ya itu diantaranya dengan mungkin pakai yang misalnya mendapat tuannya untuk menengahi. Kenapa? Karena memang kadang-kadang budaya. Kalau kita baca berita, ada berita-berita yang menyedihkan, ada tetangga yang menyakiti tetangganya, ada bahkan tetangga menganiaya tetangganya, bahkan ada tetangga auzubillah membantai tetangganya. Dan masalah bukan masalah besar, masalah yang sepele. Itu mungkin disebabkan akumulasi. Jadi ketika terganggu tidak dicarikan solusi, disimpan. Kemudian ada lagi masalah yang lain, disimpan lagi. Kemudian ada lagi yang lain, disimpan lagi. Lama-lama jika ketika ada kesempatan, dia tidak membaca, kemudian gelap mata dan menghabisi tetangganya. Maka kalau ada sesuatu yang kurang nyaman, carikan solusinya ya. Biar kita nyaman, tetangga juga nyaman. Jangan dibiarkan seperti itu. Khawatir nanti jadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kita diskusikan mau pipa waktu kan kita mau gitu kan. Kenapa ini mau bapak tiga tapi gak ada parkirannya gitu kan? Gak ada parkirannya, sering parkir di jalan. Ini lumayan sulit kalau orang-orang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada juga tetangga punya mobil banyak tapi gak jadi parkiran gitu kan. Padahal mobilnya banyak. Jadi parkirannya di jalan dan menjaga kendaraan banyak orang. Maka seperti itu dibicarakan baik-baiknya atau disampaikan kepada RT supaya dicarikan solusinya. Karena kita menghindari hal-hal yang tadi itu biasanya membuat jadi personal dan lain sebagainya. Dikumpulin, kemudian meledak suatu waktu dan ini bisa menjadikan masalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang tutup dengan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang tetangga. Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anni annahu sayuwarrithu. Jibril itu banyak berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris dari kita. Ya, kenapa? Saking banyaknya nasihat dari Jibril untuk menjaga hubungan dan berbuat baik kepada tetangga sehingga Rasul mengira bahwasanya tetangga itu akan menjadi bagian dari ahli waris kita. Tapi memang enggak ya. Namun ini merupakan pelajaran bahwasanya tetangga besar haknya terhadap kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu hubungan kita dengan Allah ini Ramadan baik sekali, bagus sekali sehingga berpuasa malam yang mulai perlu bagi selalu menjadi Allah yang kita jaga. Dan kita berani itu hubungan kita dengan tetangga dengan Allah tidak hubungan baik dengan tetangga sehingga hamdul min Allahnya seimbang dengan hamdul min nasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan kurang lebih lama. Sebelum itu mungkin ada yang menanyakan diskusikan, mohon silakan.